Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Andai semua perempuan kayak kamu semua. Bener kata Mama, Muza beda banget sama Kayla. Coba kalau Kayla dulu bisa punya sikap kayak Muza. Makasih, Bule. Udah gaplok. Aku cuma minta waktu sebentar untuk membersihkan nama baik aku di depan keluarganya Farel. Di depan Farel. Aku nggak mau nama aku terus-terusan kotor kayak gini. Kalau masalah aku bersatu lagi sama Farel, itu wallahualam. Tergantung takdir sama Allah. Aku nggak bisa nentuin. Kalau sekarang Fitri bilang ceraikan aku, dibilang kayak gitu, Mi, aku akan mengabulkannya, Mi. Tapi sekarang enggak, Mi. Dia nggak mau diceraiin, Mi. Aku nggak bisa, Mi. Jangan desak aku, Mi. Dan Mi, tolong bilang sama Oma, tolong jaga perasaan aku dengan jangan pernah menjelek-jelekan Fitri. Atau aku nggak akan pernah anggap Oma sebagai nenekku lagi, Mi. Fit, denger ya, kamu harus ingat kandungan kamu. Aku yakin, kalau kamu sedih, pasti bayi dalam kandungan kamu juga ikut sedih, Fit. Iya, aku nggak mau cerai sama Farel. Aku nggak mau. Aku masih cinta sama Farel. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah kuat bisa sama dia. Sampai kapanpun, gak ada yang bisa menggantikan posisi Farel di hati aku. Walaupun dia udah nyakitin aku. Aku gak akan bisa berubah perasaan aku sama Farel. Cerai itu emang bukan penyelesaiannya. Tapi aku yakin ini tuh cuma sementara. Kalian itu cuma salah paham. Nanti semuanya pasti bakal bisa diperbaikin. Asal kamu yang sabar ya. Tapi Bule, Bil. Bule itu sifatnya keras. Kalau Bule udah gak suka sama seseorang, Bule itu bisa marah dan jatuh sakit. Aku takut Bule sakit lagi kayak dulu. Soal Bule, biar aku, Abah, dan Umi yang ngurus ya. Kamu gak usah mikirin. Makasih ya, Bil. Tapi aku takut Bule itu bener-bener udah ngancurin semuanya. Enggak lah, Fit. Aku berharap
Tamparan bule tadi seenggaknya bisa bikin Farel itu berpikir. Kita lihat aja nanti ya. Kemana Fitri, Bu? Di kamar. Dari tadi nangis mulu. Jangan mentang-mentang cinta, sayang, terus mau aja diinjek-injek. Bu, pasti Fitri masih terpukul dengan kejadian tadi. Jangan dimarahin ya, Bu ya. Saya nggak tega ngelihatnya. Maaf ya Pak Ustadz, tadi saya sudah mengacaukan acara Bapak. Tindakan saya tadi memang keterlaluan. Nggak pantas. Tapi ya mau bagaimana lagi ya. Setiap saya ngeliat Farel dan keluarganya, saya kok sulit banget nahan emosi. Godaan dalam hidup itu memang yang paling berat untuk kita taklukkan. Disitulah cobaannya, Bu. Lagian sih pakai ngikut segala. Ngeyel. Mas, istrimu udah tidur. Ke kamarku sebentar dong. Aku kangen sama Mas. Gimana ya? Kalau sampai 2 menit kamu nggak keluar, aku bakal datengin kamar kamu dan ngetuk pintu. Biar istri Mas Bram tahu. Waduh. Gila nih cewek. Kamu gila ya? Kalau backstreet kayak gini itu lebih seru, Mas. Ya tapi kalau sampai ketahuan gimana? Terus nanti kalau Maya tiba-tiba bangun nyariin aku? Ya udahlah, Mas. Kita lihat aja nanti. Yuk. Mas? Mas Bram. Di mana sih kok pakai ngilang malam-malam? Kok pakai dimatiin sih handphonenya? Mas! Di mana sih kamu? Pagi. Kasihan, semalam syuting sampai jam 2 ya. Sekarang udah harus bangun lagi, pasti capek kalian. Hah? Syuting? Atas nama cinta. Jam berapa nih, Lus? Kok aku nggak dibangunin sih? Wah, bisa gawat nih. Mas tuh lucu banget ya kalau lagi ketakutan kayak gini. Kamu tega banget sih. Malah ngetawain aku. Tenang aja lagi, Mas. Ini tuh baru jam 2. Lagian ngapain sih Mas pulang? Mendingan Mas tidur di sini sampai pagi. Nanti Mas pulang ke sana bilang kalau tadi malam ada syuting tambahan. Beres kan? Jangan ngaco ah. Ya ampun Mas, kamu dari mana sih? Aku
Aku baru mau nyariin kamu nih. Tadi aku mendadak dapat telepon dari kru katanya ada gambar yang kurang oke. Makanya harus syuting ulang. Ya, tapi kan sayangnya bingung, Mas. Saya bangun kamunya nggak ada. Kamu kenapa nggak bilang sama saya sih, Mas? Ya, aku nggak mungkin bangunin kamu lah, sayang. Orang kamu tadi tidurnya pulas banget. Ya, aku nggak tega lah bangunin kamu. Ya terus kenapa aku telepon kamu nggak angkat? Handphone aku tadi aku salenin, soalnya kan lagi syuting. Maaf ya. Ya udah. Tapi bener kan abis syuting? Kamu nggak macem-macem kan, Mas? Kamu kecurigaan gitu sih? Ya, aku nggak mungkin macem-macem lah. Udah, aku capek. Belum tidur lagi. Udah ya. Yuk. Fit, kapal ini kita bangun sama-sama dengan susah payah. Sebuah kapal sama aja seperti sebuah rumah tangga. Kita harus membangunnya dengan kuat. Kita harus punya kerjasama yang kuat juga. Ketika berlayar, dibutuhkan seorang nakoda. Dan aku berjanji sama kamu, Fit. Aku akan menjadi nakoda yang baik buat keluarga kita. Aku juga janji, Ra. Aku akan berusaha dengan sekuat tenaga aku untuk menjaga dan selalu membetuli bangunan ini. Gami. Nggak mungkin aku cerai sama Fitri. Udah susah payah bangun rumah tangga ini sama Fitri, Bi. Aku gak mau hancur begitu aja, Bi. Apa kamu yakin, Fit? Masih bisa mempertahankannya? Masih bisa membuatnya dengan baik? Terima kasih, Pak. Vira kemana ya? Kok nggak pernah kelihatan? Dia saya pecat. Kenapa, Pak? Dia tuh suka sama saya. Terus dia mau ngebunuh si Fitri. Padahal dia kan yang ngebantuin saya untuk dapetin si Fitri. Maaf, Pak. Saya nggak yakin. Buat apa Vira ngebunuh Fitri, Pak? Lu budak ya? Lu nggak dengar tadi gue ngomong apa? Kayaknya nggak masuk akal deh. Lagian juga, buat apa sih Bapak tergila-gila sama cewek kayak Fitri? Jaga omongan kamu ya. Kamu udah saya bayar. Jadi pergi dari sini. Ada yang nggak beres nih. Gua harus cari Vira. Jadi, siapa model yang Bapak inginkan? Mbak Moza ini memang cantik banget seperti model. Tapi kan saya bukan model. Mendingan Bapak pilih model terkenal aja buat jadi ikon produk Bapak. Ya sudah, nanti saya diskusikan dulu di kantor. Besok saya akan kabari ke Anda. Makasih. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Selamat siang ya Pak. Selamat siang kembali Pak. Saya permisi. Permisi Mbak Moza. Kayaknya Pak Boy ini naksir kamu, Dimas. Kamu tuh suka ngaco, Al. Dari tadi dia merhatiin kamu terus. Selama aku presentasi, malah ngeliatin kamu. Enggak ah, perasaan kamu aja. Labu. Sewa labu. Labu.
Laki. Sorry coy, khusus cewek. Laki-laki ogah. Labu. Cewek. Ayo Neng, naik. Ogah mau naik taksi aja. Lagu banget. Udah naik angkot aja, gratis ya. Yuk. Belagu lo. Aku ngurusin bilnya dulu ya. Pagi. Kasihan semalam syuting sampai jam 2 ya. Sekarang udah harus bangun lagi. Pasti capek kalian. Hah? Syuting? Sampai jam 2? Oh itu loh. Syuting semalam yang buat tambahan itu. Udah pada teler ya? Sampai linglung gitu. Oh iya bu. Syuting. Lumayan capek sih bu. Mas mau nggak jadi pacar aku? Cipok. Atas nama cinta. Bete banget, lagi sepi. Iya, udah muter-muter, kagak dapet penumpang. Padahal gue cuma cari yang seksi sama montok. Lagian lu narik, milih-milih, tak dapet nenek-nenek lu. Nah, sekarang gue tanya sama lu. Kalau misalnya yang beli rujak lo cewek seksi, lu demen nggak? Kagak nolak itu, Mak. Ya, kan sama aja. Berarti kita sama-sama normal. Mas Norman? Lagi apa, Mas? Kok di sini? Nah, lu mampus. Tahuan deh gue lagi kayak gini. Hancur dari reputasi gue. Iya, lagi makan rujak. Masa jualan rujak? Mau? Enggak, makasih. Maksud saya, kok seragamnya kayak gitu? Kayak supir angkot? Emang supir angkot, Mbak. Itu angkotnya. Udah kecampur urusan orang aja lu. Beneran, Mas? Itu angkotnya Mas Norman? Iya. Aku sekarang narik angkot. Udah nggak laku lagi jadi host. Nah, daripada nganggur, mendingan narik angkot kan. Biar dapur bisa ngebul. Wah, hebat. Aku salut sama Mas Norman. Udah makan siang belum? Temenin aku yuk. Yuk. Angkotnya gimana? Gue nitip angkot ya? Enak aja lu, gua dagang keliling. Udahlah, Mas. Tinggalin aja. Lagi pula, siapa yang mau nyuri angkot kayak gitu? Yuk. Iya juga. Ayo deh. Hei, air ini. Tiara, ada uang kecil nggak? Buat rujak. Dasar. Tapi nggak ada kembaliannya nih. Gimana? Udah ambil aja. Ya. Fit, handphonemu bunyi tuh. Loh, kok cuma diliatin, nggak dijawab? Enggak. Ini bukan siapa-siapa bule. Kamu bohong ya? Itu Farel toh? Farel, bukan. Orang ini Devon. Siapa? Devon? Bukan. Salah ngomong. Maksudnya Fitri itu handphone, bukannya Devon. Ngaco. Ya bule juga tahu kalau yang di tanganmu itu handphone. Maksud bule, sopo sing nelpon? Mungkin
Dari kantor kali bule ya, nanyain kenapa aku hari ini bolos. Lagian kamu ngapain sih, Fit? Pakai bolos segala. Memangnya kamu masih pusing mikirin acara di pesantren kemarin? Sudah, udah usah pusing ah. Udah usah mikirin lagi. Fitri. Punya magnet apa ya? Gue sampai kehilangan akal sehat nih. Makan sini enak nih. Sering sini. Aku salut deh sama Mas Norman. Mas Norman, tipe cowok idaman aku. Mas tuh pantang menyerah, bekerja keras, dan gak gengsian lagi. Cowok-cowok yang deketin aku, semuanya cowok manja, Mas. Mereka juga paling cowok yang cuma manfaatin fasilitas orang tua aja. Mas Norman, aku suka sama Mas Norman. Mas mau nggak jadi pacar aku? Cipok. Cipok. Mas. Fit, aku tadi belanja, terus aku ingat sama kamu. Dan ini buat kamu. Kamu pasti butuh ini deh. Makasih banyak ya, Bill ya. Sama-sama, Fit. Kapan kamu ke dokter? Ngapain? Periksa kandungan kamu dong. Masa kamu nggak pengen tahu sih perkembangan kandungan kamu itu? Kamu jangan sungkan kalau soal biaya. Aku ada kok. Enggak, Bill. Aku udah terlalu banyak ngerepotin kamu. Aku nggak enak. Biar nanti aku cari biaya sendiri ya, baru aku ke dokter. Calon anak kamu itu kan bakal jadi keponakan aku juga. Jadi santai aja. Bule kamu pasti belum tahu soal ini kan? Belum, Bill. Aku nggak mau nambah beban bule. Masalah ini terlalu banyak. Aku pengen menyelesaikannya satu persatu. Makasih ya Tiara, udah ngajakin aku makan. Sama-sama kok, Mas. Loh, Mas? Mobilnya kenapa, Mas? Kok jadi begitu, Mas? Aduh. Kenapa tuh mobil gue? Hah? Siapa yang ngemut? Ban angkot gue tuh. Aduh. Siapa yang ambil ban gue nih? Aduh. Habis nih ban gue nih. Desain ada lagi. Maling sitting. Sabar ya. Udah untung sama malingnya bannya masih desain satu. Untung apaan? Desain satu ntar angkot gue jalan gimana? Ngeksot gini. Paling gila nih. Angkot gue gak bisa jalan. Kamu tuh kemana aja sih? Aku telepon, aku SMS gak dibalas-balas. Hah? Kamu tuh kemana? Ya Tuhan, maafin aku. Statusku masih istri Farel. Mestinya aku bisa jaga sikap. Sebenarnya aku nggak pantas untuk ketemu berduaan dengan laki-laki lain kayak gini. Maafin aku, Rel. Aku melakukan ini semua demi cinta kita. Kamu kenapa sih, Fit? Kamu tersinggung ya sama omongan aku? Oke. Aku tuh nggak marah. Aku tuh cuma kesel aja, Fit. Enggak. Tadi aku ada banyak urusan, makanya aku pergi sebentar. Ya udah, tapi ntar malam kau bisa kan makan di luar sama aku? Enggak ya, Fon. Aku nggak bisa. Kamu kenapa sih menghindar terus? Kenapa? Fon, jangan paksa aku ya. Kamu dijanjikan. Mana mungkin aku mau nemenin kamu makan malam, Fon. Wajah Farel waktu ditampar bule masih terbayang-bayang di otak aku. Aku nggak akan pernah bisa mengabaikan suami aku. Oke, Bram. Terima kasih ya. Kamu memang hebat.
bannya dicolong 3, disisain 1 nih. Ya ampun Mas, kok bisa sih? Emangnya Mas tinggal kemana? Tadi aku diajak makan siang sama Tiara. Aku tinggal di pinggir jalan, begitu balik bannya udah nggak ada. Mas Norman, aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Rasain kamu, Man. Itu ganjaran buat kamu. Nabila itu nungguin kamu dari sore. Kamu malah pergi pacaran sama perempuan itu. Papa sirik aja tuh. Bilang aja Papa nggak pernah disukain sama cewek seksi. Apa kamu bilang? Hah? Tuh, rasain kamu. Sekarang kan kamu miskin lagi. Masa tinggal 1 ban? Man, kamu tahu nggak? Perempuan kayak apa juga, kayak yang bahenol seksi. Udah tua sama, Man. Sama perempuan mana aja. Kisut. Papa yang kisut. Nah gimana nih nah? Mobil angkotnya nggak ada bannya, tinggal 1. Papa nggak bisa nganter kamu sekolah. Mana angkot yang lain udah dijual. Makanya, kalau dibilangin jangan bandel. Lah tuh bocah malah ngomelin gue. Aing bilang, gimana nih aku harus beli 3 ban lagi? Tolongin dong. Mendingan sekarang Mas pikir sendiri aja. Yaudah aku pulang dulu. Assalamualaikum. Ya, kemana ninggalin gue sih? Gak ada sayang sama gue. Masa gue ditemenin cuma sama ban. Aduh, kaki gue sakit. Mama saya apa kabar? Aduh, yang baru pulang dari second honeymoon. Loh, kenapa Maya? Kok kelihatannya nggak senang? Emangnya kamu nggak bisa menikmati masa liburan kamu di sana? Gimana mau seneng-seneng Oma? Mas Permi sibuk terus. Ya, tujuan kita di sana kan emang untuk kerja, Mai. Mai, suamimu itu memang orang yang sangat serius. Pergi karena kerja ya benar-benar kerja. Emang nggak sempet senang-senang sama sekali? Nggak sempet, Pi. Soalnya waktunya padat banget. Tapi semuanya sudah berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah semuanya selesai. Oke, Bram. Makasih ya. Kamu memang hebat. Bram, gak usah diambil hati. Akhir-akhir ini Farel memang agak sensitif. Ini Pak, storyboardnya. Jadi gimana Pak? Udah milih talent yang tepat untuk ikon produk ini? Pak Aldo sendiri aja. Mojanya nggak ikut, Pak. Kebetulan dia ada tugas lain Pak, jadi nggak bisa kesini. Boleh saya titip sesuatu buat Moza? Boleh Pak, nanti saya sampaikan. Tolong sampaikan untuk Moza ya. Baik Pak. Terus gimana soal talentnya? Bentar Pak. Ini Pak. Baik Pak. Ini saya terima, besok saya kabari soal kelanjutannya ya. Loh, Fit. Kamu kok malah leyeh-leyeh sih? Nggak ngantor? Males, Bule. Loh, kerja kok males? Nyari kerjaan itu kan sulit. Apa emang orang hamil bawaannya lemas kayak gini ya? Pengen banget bisa deket sama Farel. Pengen manja-manjaan sama dia. Apa ini bawaan bayi ya? Loh, kok malah ngelamun? Udah sana buruan mandi, terus berangkat kerja. Jangan sampai kamu dipecat. Iya, boleh. Fit, kamu tenan sakit? Ya wes, kamu ndak usah ngantor ya.
Enggak, aku nggak apa-apa kok, boleh. Mandi dulu ya. Iya, Mi. Rel, Mami sekarang sama Miska. Itu loh, Miska itu kan mau ke rumah sakit. Ya biasalah kontrol rutin, Rel. Terus kalian aja Mami mau ke dokter kulit. Kalau kamu nggak sibuk, kamu temenin kita ya, Rel. Ya nanti setelah dari situ kita makan siang bareng ya. Mi, bisa berdua aja nggak? Soalnya aku lagi jam kerja, Mi. Iya, Mami ngerti kok. Tapi sebentar lagi juga kan jam makan siang, Rel. Abis kamu kalau dipaksa kan nggak mau, Rel. Ya Mami tahu lah, belakangan ini kamu lagi banyak masalah dan kamu sering sakit-sakitan. Udahlah, Rel. Mami sama Miska kesana aja ya. Ya udah terserah Mami deh ya. Farel, lepasin aku. Kamu sakit, Fit. Tapi ngapain kamu tolong aku lepas? Karena kamu istri aku, Fitri. Tuh orang kecentilan banget sih. Tapi kenapa gue mesti bete? Itu kan hak dia kalau mau naksir sama Moza. Kenapa ya sama perasaan gue? Apa iya gue naksir sama Moza? Pikiran gue lagi kacau ya. Al, gimana? Urusan sama Pak Benny udah selesai? Udah. Kamu dapat salam tuh dari dia. Ini Mus, dari Pak Benny. Apa ini, Al? Makasih ya. Kok makasihnya ke aku, ke orangnya lah. Iya, nanti aku telepon. Aku buka ya. Apaan sih isinya? Wah, Al, isinya pulpen. Bagus banget ya. Sebentar aku telepon ya. Halo, selamat siang. Pak Benny. Pak Benny, terima kasih ya, saya udah terima bingkisannya. Suka kok, suka banget. Iya, pasti saya pakai terus pulpennya. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Selamat siang. Tuh kan, Mus. Bener yang aku bilang kemarin. Dia naksir sama kamu. Pakai dikasih bingkisan segala. Ya ampun, Al. Bukannya biasa klien ngasih kita bingkisan. Kamu nggak inget apa? Dulu kamu juga pernah dapat bingkisan kan dari klien cewek. Apa itu artinya suka? Aduh, perasaan gua kenapa sih? Kok jadi bete gini? Kok pusingnya makin jadi ya? Mual-mual banget lagi. Mi, aku tunggu di sini aja ya. Rel, Mami kalau gitu temenin Miska dulu ya. Sebentar ya, Rel. Pak, kita nanti lampu merah depan, belok kiri, kita ke rumah sakit aja. Nggak jadi ke alamat tadi, Non? Enggak, Pak, nggak jadi. Kita buruan ya ke rumah sakit. Aduh ya Tuhan, kepalaku kok pusing banget. Kok jadi muter-muter kayak gini ya? Aduh, kok nggak ada orang sih? Aku nggak bisa ngeliat jalan. Fitri? Mas,
tolongin saya, Mas. Farel, lepasin aku. Kamu sakit, Fit. Tapi ngapain kamu tolong aku lepas? Karena kamu istri aku, Fitri. Farel, ngapain sih kamu tolong dia? Fitri sakit, Mi. Ingat ya, Rel ya. Di dalam peperangan musuh adalah musuh. Walaupun dia terluka sekalipun. Enak aja. Tapi dia bukan musuh aku, Mi. Dia istri aku. Dok, tolong ya dok ya. Anda siapanya ya? Saya suaminya, Dok. Kalau begitu, silakan Anda menunggu dulu ya. Ibu lagi hamil ya? Iya, Dok. Tapi jangan bilang-bilang suami saya ya. Tolong, Dok. Tunggu sebentar, Bu ya. Rel, kamu tuh ngapain lagi sih di sini? Mami sama Miska udah selesai. Ayo. Mi, Fitri lagi sakit, Mi. Masa aku ninggalin dia gitu aja, Mi? Dia kan udah ditangani dokter, Rel. Ayolah, ngapain kita pikirin dia? Enggak, Mi. Aku gak mau ninggalin dia, Mi. Aku mau nungguin dia, Mi. Aku harus tahu kondisinya dia. Rel, kondisi Fitri gimana? Dia sakit apa sih? Aku gak tahu, Miss. Tadi dia mau pingsan, Miss. Terus aku nolong dia. Dia sampai gak kenal aku, Miss. Mukanya pucet, Miss. Dia lemes banget. Ngapain sih kalian berdua itu? Sibuk banget mikirin dia. Maaf ya, Mi. Kalau Mami mau pulang, Mami pulang duluan, Mi. Gimana ya Allah? Fitri, aku akan selalu berdoa sama Tuhan supaya kamu dan Farel kembali lagi seperti dulu. Kamu cepat sembuh ya. Ya udah, aku pulang dulu. Farel, kamu pulang aja. Aku nggak apa-apa kok. Kata dokter, aku sakit cuman masuk angin. Buktinya sekarang aku udah bisa bangun. Berarti aku udah sehat. GR banget kamu. Emangnya siapa yang mikirin kamu? Rel, sekarang kamu dengar sendiri kan, dia itu nggak apa-apa. Lagian apa sih yang kamu tunggu lagi? Ayo pulang ah. Dok, tolong ya, Dok. Tolong obatin istri saya, Dok. Fit, mendingan sekarang kamu istirahat ya. Aku nggak akan pulang kok. Aku akan nungguin kamu di sini. Gak usah, kamu pulang aja ya, Miss. Tolong bilang sama Farel. Aku nggak apa-apa, jadi nggak usah khawatirin aku ya. Dan bilang sama dia jangan marah lagi sama aku.
tolong jagain Farel. Fitri, aku akan selalu berdoa sama Tuhan supaya kamu dan Farel kembali lagi seperti dulu. Kamu cepat sembuh ya. Ya udah, aku pulang dulu. Farel tolongin Fitri. Udah dikhianatin, disakitin, ditampar di depan umum. Masih juga ada hati nolongin Fitri. Gila lo ya? Lo mau bunuh Fitri? Hah? Pak, dengar dulu Pak. Udah mendingan lo pergi dari sini. Suatu saat Bapak pasti nyesal percaya sama cewek kampung itu Pak. Kalau dia benar-benar percaya dan peduli sama aku, kenapa dia sama sekali nggak belain aku depan maminya?